Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Setiawan Hendarto SPD selaku pemateri, Bapak Ibu guru sekalian peserta diseminasi budaya positif di lingkungan SMK YPT 1 Purbalingga yang berbahagia sekaligus yang kami hormati. Pertama dan yang paling utama tentu mari kita curah limpahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkah limpahannya kita bisa bermuajah bil wujuh, bisa bersilaturahim di dalam kesempatan, di dalam forum yang mulia ini. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita curah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat risalah-risalahnya kita bisa hidup di zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keberkahan acara pada pagi hari ini, mari kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, mari kita perdengarkan bersama sambutan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Diana Udi Hendarto SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati rekan-rekan tenaga pendidik SMK YPT 1 Purbalingga dan khususon Pak Setiawan yang sedang melaksanakan kegiatan aksi nyata terkait dengan kegiatan pendidikan guru pengajar, guru penggerak. Tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah banyak memberikan nikmat Islam, nikmat segala-galanya untuk kita semuanya, dan juga nikmat kesehatan untuk kita semuanya, sehingga pada hari yang sangat mulia ini, di hari Jumat, kita bisa melaksanakan kegiatan di sela-sela kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah kegiatan ini nanti akan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan harapannya nanti rekan-rekan bisa untuk menularkan kepada teman-teman yang di luar sana, terutama untuk komunitas kita di SMK YPT 1 Purbalingga, yang nantinya bisa memberikan dan membawa SMK YPT 1 Purbalingga menjadi yang terbaik. Sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman semuanya yang menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Semoga ini sebagai sebagai pendorong kita sebagai pendidik untuk selalu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya di sekolah budaya-budaya yang positif, dan harapannya bisa sampai nantinya terbawa atau dilaksanakan di luar sekolah, di komunitas di luar sana, baik dari gurunya, komunitas di sekolah, ataupun komunitas di MGMP, ataupun komunitas di luar masyarakat. Dan harapan juga tentunya untuk anak-anak kita nantinya bisa melaksanakan dengan apa yang menjadi kewajiban dan tugas-tugasnya, tentunya kembali pada hal-hal yang positif. Ini akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Budaya positif ini tentunya adanya kerjasama, kolaborasi, komunikasi, dimulai dari komunitas kecil di SMK YPT 1 Purbalingga, yang kalau kita lihat hari ini yang hadir dari komunitas yang berbeda-beda. Ada dari guru mapel, ada dari guru produktif, dan harapannya ini juga nantinya bisa
memupuk dan menambah semangat dalam memberikan aksi nyata kita sebagai pendidik untuk bisa melaksanakan budaya positif khususnya di SMK YPT 1 Purbalingga. Kami atas nama Bapak Kepala SMK YPT Purbalingga mengapresiasi, terima kasih Pak Setiawan yang sudah bisa memberikan kegiatan yang tentunya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon untuk rekan-rekan semuanya untuk bisa melaksanakan, mengikuti, dan tentunya kalau memang teman-teman ada yang tidak dipahami atau belum begitu memahami untuk bisa melakukan diskusi dengan beliau Pak Setiawan, dengan harapannya nanti bisa kita terapkan di SMK YPT 1 Purbalingga. Sekali lagi apresiasi untuk teman-teman semuanya yang mengikuti. Semoga kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, dan kami atas nama sekolah mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan diseminasi ini, dan harapannya nanti bisa didiseminasikan dengan teman-teman di luar komunitas kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Diana Udi Endarto SPD MPD atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama paparan presentasi budaya positif di lingkungan SMK YPT 1 Purbalingga yang akan disampaikan oleh Bapak Setiawan Hendarto SPD. Padanya kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Ya. Kita santai aja ya. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah berkenan hadir ya dalam acara diseminasi tentang budaya positif ini. Kedua, saya juga memohon maaf ya bila kegiatan ini mengganggu ya kesibukan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya. Sebelum nantinya saya memaparkan budaya positif ini, saya akan mau mengajak Bapak Ibu dulu untuk ya melakukan senyum selama 20 detik. Namun permainannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa berhadap-hadapan, kemudian saling menatap dan kita sama-sama senyum. Gitu nggih? Monggo coba Bapak Ibu. Ya. Monggo Pak Yasa. Ya, ini padahal saya meminta hanya untuk senyum, nggih. Tapi alhamdulillah tertawa. Ini alhamdulillah ada yang tertawa. Ini bisa melepas penat kita. Mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin habis mengajar lelah, letih, lesu atau ada kepenatan yang lain ya. Ini sekedar untuk melepas kepenatan kita. Oke, baik Bapak Ibu. Namun sebelum ke budaya positif, saya ingin memaparkan juga ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya kutip. Itu di mana Ki Hajar Dewantara menggambarkan seorang guru itu seperti seorang petani dan mengibaratkan anak didiknya seperti benih-benih tanaman yang berbeda-beda. Ada benih jagung, padi, dan lain sebagainya. Seorang petani memiliki tugas untuk menjaga,
merawat, menyirami, memupuk, dan memastikan tanamannya tumbuh sesuai dengan mestinya. Seorang petani tidak bisa mengubah tanaman-tanamannya itu tumbuh menjadi satu jenis tanaman saja. Benih mereka berbeda sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan benihnya masing-masing. Begitupun juga peran dan tugas seorang guru. Ia tidak bisa merubah watak dan karakter anak didiknya. Yang bisa ia lakukan adalah memfasilitasi, memberi arahan, menjembatani, dan mendorong anak didiknya untuk terus berkembang sesuai dengan watak dan karakternya masing-masing. Ya, ini pernyataan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya kutip, tentunya akan berkaitan dengan budaya positif, yang mana kita sebagai guru itu harus menuntun, bukan menuntut, yang nantinya untuk mengembangkan karakter anak didik kita yang mempunyai karakter berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian Bapak Ibu, untuk budaya positif, ya, ini ada 6 poin-poin penting dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Dalam disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif atau disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi kita mempunyai murid ketika mendapatkan kliknya, mendapatkan disiplin positif, murid itu benar-benar sadar dari dalam dirinya masing-masing, tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman atau hukuman atau konsekuensi, ataupun berharap imbalan. Jadi murid itu betul-betul sadar. Ini semua termasuk dalam profil pelajar Pancasila, yang mana sudah kita ketahui secara bersama-sama ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kemudian ada berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Jadi disiplin positif ini semuanya mengandung 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia atau dorongan tindakan manusia itu seperti apa sih? 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan contoh, Pak Topik misalkan berangkat gasik Pak Topik sebelum jam 7 atau setengah 7 sudah berada di sekolah. Itu kira-kira motivasi perilakunya adalah untuk misalkan untuk menghindari hukuman dari atasan, ya, atau murid kita, ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalkan murid kita, Bapak Ibu, murid kita berangkat gasik, oh ternyata ingin dihargai, ben disanjung sama teman-temannya atau sama gurunya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini bisa diambilkan contoh, misalkan murid-murid kita berangkat gasik atau paling pagi gitu ya, karena murid kita sadar, karena dia sudah sadar akan manfaat dari berangkat gasiknya itu, bukan karena hukuman atau ingin memperoleh sanjungan atau penghargaan dari orang lain. Murid kita mungkin sadar, oh saya berangkat lebih cepat, lebih dini, mungkin ini akan bermanfaat untuk ketika nanti dia sudah bekerja di industri atau
eh, apa namanya, di IDUKA, ya. Karena di industri juga penerapan disiplinnya juga tinggi, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini perlu kita kita perlu memiliki keyakinan sekolah atau kelas ini. Ya. Keyakinan sekolah atau kelas ini di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas tersebut dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas perlu kita punyai keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini berawal dari peraturan kelas, kesepakatan kelas, yang tentunya kita buat bersama-sama dengan murid kita. Kalau kita misalkan mungkin Bu Eni punya peraturan, membuat peraturan untuk murid, ya, hanya Bu Eni saja yang membuat peraturan. Mungkin efeknya ke depan murid merasa semena-mena, diintimidasi. Oh, ini peraturan buat saya, gitu ya. Tapi berbeda ketika peraturan itu disepakati bersama-sama, Bapak Ibu, bersama-sama antara murid dengan guru. Ya, ini saya sudah membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, itu kalimatnya yang mudah-mudah saja, yang gampang diingat. Ketika itu saya menyepakati bersama murid-murid, bersama anak didik kita. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, itu contohnya seperti itu, dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang simpel, yang mudah dipahami, namun murid bisa lebih paham dan mengena. Jadi ketika peraturan kelas ini disepakati bersama-sama, murid ketika nantinya ada permasalahan anak, ya, dia akan sadar bahwa ada peraturan yang sudah disepakati, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan kita itu apa sih? Kira-kira kebutuhan kita sebagai manusia itu apa? Bu Widi mungkin kebutuhan ibu, kebutuhan Bu Widi sebagai manusia atau sebagai seorang ibu boleh. Bisa mencukupi satu keluarga. Nggih, Bapak. Menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga. Nggih, Bu, ini rasa nyaman dalam bekerja itu kebutuhan dari Bu Eni, nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini secara teori yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kalau tadi ada apa namanya, rasa nyaman, ya, itu salah satu kebutuhan dasar. Yang kedua kalau menurut kami yaitu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini untuk penjabarannya saya mempunyai studi kasus, Bapak Ibu. Nah, di sini studi kasus ini ada Ibu Zubaidah. Ini guru kelas atau guru wali kelas 10 TP sedang bingung menghadapi, bagaimana Bu Eni? Ya, saya lanjutkan, nggih. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Bapak Ibu. Kita sebut saja namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering sekali meminta bekal makan siang
mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu itu menghadapi situasi seperti Ibu Zubaidah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Kira-kira nopo Pak? Pak Dwi mungkin, apa yang akan Pak Dwi lakukan ketika kasih waktunya. Nggih. Kalau melihat kasus yang dihadapi oleh Tommy, kita melihat akar permasalahan dari keluarga siswa tersebut, latar belakang mereka, kemudian setelah mengetahui latar belakang dari Tommy sendiri, baru kita memberikan pengertian kepada rekan-rekan. Nggih, matur nuwun Pak Dwi. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi untuk Pak Dwi itu menggali informasi terlebih dahulu nggih Pak Dwi nggih. Menggali informasi kemudian diberi pemahaman positif untuk Tommy. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini Tommy, kalau kita jabarkan ada 5 alasan. Ya. Yang pertama, alasan Tommy berbuat seperti itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ini tadi yang digali oleh Pak Dwi, mencari tahu terlebih dahulu. Oh, ternyata orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian alasan yang kedua, karena Tommy itu merasa senang ketika temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian ada yang ketiga, alasan Tommy yang ketiga adalah agar temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi Tommy itu pengen bebas, pengen makan bermacam-macam rupa dari teman-temannya. Selanjutnya alasan Tommy yang kelima, yaitu karena ia melakukannya karena iseng aja. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi Tommy hanya merasa senang saja melihat teman-temannya yang wajahnya ekspresinya lucu, ya. Gitu. Ini kebutuhan dasar dari si Tommy, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yang tadi kita sudah sama-sama melihat alasan-alasan Tommy. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol restitusi atau kendali. Ya. Dimana untuk posisi kontrol restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika guru sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Penjabarannya di sini Bapak Ibu. Pada tabel ini,
Kelihatan apa mboten nggih? Nggih. Ya. Jadi 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah menghukum, ya. Menghukum, ketika penghukum menjadi penghukum, ini guru akan menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Kemudian bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Gitu. Hasilnya seperti apa? Anak didik kita mungkin akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid itu tidak meletakkan guru di dunia yang berkualitas. Dan murid akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marahnya hilang. Dampak yang terjadi pada murid ini akan mengulangi kesalahannya lagi. Ini ketika kita sebagai guru berada di posisi sebagai penghukum. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Ini yang tadi saya katakan, ketika pembuat rasa bersalah, ini suara guru itu mesti lemah lembut. Ya. Ini guru akan melakukan mungkin berceramah dan mengatakan seharusnya gini loh. Kemudian ibu kecewa ketika kamu seperti ini. Ya. Kemudian guru mungkin juga berkata kamu seharusnya seperti itu. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Jadi intinya guru itu atau kita sebagai guru membuat murid itu merasa bersalah atas kesalahannya. Ya. Hasilnya murid ini nanti bisa menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Oh nggih, nggih. Matur nuwun Pak Diana. Kemudian saya lanjutkan, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, dan murid akan berkata, maafkan saya Bu, mungkin sama dengan lemah lembut. Okay. Dampaknya yang terjadi pada murid, mereka merasa rendah diri. Okay. Gitu. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ya. Masa kamu nggak mau? Ingat, ibu pernah bantu ini kan, misalkan seperti itu. Yang terjadi hasilnya murid akan merasa ketergantungan. Ya. Dan dampak yang terjadi pada murid, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Yang keempat, posisi sebagai guru sebagai pemantau. Pemantau. Ya, ini guru akan menghitung, mengukur, ya, dan mungkin akan berkata, apa sih peraturannya ketika murid berbuat salah gitu ya? Apa sih peraturannya? Kemudian hasil yang murid dapat menyesuaikan diri ya bila diawasi. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Ini kalau di tingkat SD, TK, PAUD ya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak yang terjadi pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ada sanksi, ada hadiah. Kemudian guru sebagai manajer. Jadi ketika guru sebagai manajer, ini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan guru akan berkata, apa yang kita yakini sih? Ketika anak berbuat salah, apa yang kita yakini? Tentunya harus juga sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Hasilnya ini akan menguatkan pribadi dari seorang murid. Ya.
Dampak pada murid, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya, agar mereka bisa berkembang dengan sendirinya. Dari kelima posisi kontrol, menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang paling baik? Jadi 5 posisi kontrol ini yang paling baik dimiliki oleh seorang guru, yaitu posisi sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya, ketika kita sebagai manajer, ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid-muridnya, ya, dan menjadikan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Gitu. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas murid, identitas positif pada diri murid tersebut. Jadi ketika ada permasalahan, baiknya kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Adapun hal baru bagi kita, yaitu ini menjadi poin yang selanjutnya pada budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini untuk penyelesaian permasalahan, kita berdialog dengan murid atau yang melakukan kesalahan. Dalam tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini hal baru menurut saya, ya pengalaman saya ini adalah hal baru yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Jadi ketika siswa ada masalah, ada suatu permasalahan, ya, yang pertama kita harus sebagai guru menstabilkan identitasnya. Ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bukan berarti pembenaran atas kesalahannya, nggih Bapak Ibu. Tapi kesalahan-kesalahan itu dibuat seolah-olah itu adalah pembelajaran yang nantinya akan memotivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian validasi tindakan yang salah, ini yang kedua. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi yang proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau si anak. Jadi ketika validasi tindakan yang salah ini, guru akan lebih mengenali, menggali informasi, dan anak juga mau lebih proaktif, bukan hanya menerima respon. Jadi anak akan proaktif, mungkin menceritakan permasalahan-permasalahan, bahkan mungkin anak bisa curhat, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di sini saya juga ada studi kasus lagi, ya. Ketika terjadi perkelahian, Bapak Ibu, antara dua siswa bernama Afis dan Dandi. Ini disebabkan karena bercanda yang melewati batas. Afis ini bernyanyi dengan kalimat yang membuat Dandi tersinggung. Ya. Di studi kasus ini saya membuat video untuk langkah penyelesaiannya. Oke, mohon maaf sebentar karena ini harus ada perangkat yang saya hubungkan.
Bluetooth dihidupkan. Bapak nanti di apa namanya di cut ya ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Mas aja nih, Mas Mas. Dan di Mas Dendi dari kelas berapa? Kelas PKKN 28. Tadi saya mendapatkan informasi, adalah informasi yang masuk saya ya mengenai kedudukan yang ada di kelas begitu ya. Masalahnya gimana? Ada ikut awalnya saya bercanda sama awalnya bercanda Mas Hafiz sama Dali tapi terlibat perkelahian. Sebenarnya kita pasti Hafiz hanya kita menggunakan nama saya Pak, nyanyi pakai namanya Mas Dali. Terus menurut Mas Dali sikapnya Hafiz yang sudah nyanyi menggunakan nama kamu itu menurut kamu keterlaluan atau enggak? Ya keterlaluan Pak, menurut saya sudah sedikit melewati kata-kata. Kamu tahu kan Mas Hafiz ini menyebutkan tahu Pak, tahu. Namun kamu sulit emosinya seperti itu Pak. Jadi Mas Dali tahu itu salah kamu, salah Pak. Kamu kayak emosi sampai menyebabkan hampir lari kalian berdua, menurut kamu itu salah ya. Jadi gini, semua orang pastinya pernah melakukan kesalahan. Kalian sudah paham kesalahan masing-masing. Paham ya? Harapan saya mungkin ya ketika ada permasalahan apapun permasalahannya itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Menceng suaranya biasanya dengar ya, diselesaikan dengan cara yang baik-baik.
sesuai dengan keyakinan kelas yang kita miliki gitu ya. Keyakinan apa yang ada, keyakinan seperti apa yang kita punya. Kelas yang nyaman dan damai, kelas yang nyaman dan damai. Apakah dari perlakuan kalian tadi dari bikin hampir lagi atau kita termasuk keyakinan kelas kita? Keyakinan kita akan kita di semua aspek dengan jiwa dan harapannya untuk ke depan mungkin Mas Hafiz dan Dandi bisa memulai kira-kira harapan Mas Hafiz ke depan seperti apa? Kita berulang kembali apa masih mau ngecek kemana lagi? Sudah ya. Mas jadi sudah kok Mas bisa mengontrol emosi saya Pak, bisa mengontrol emosi ya, yang harus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ke depan saya harap bisa kita ulang kembali itu ya. Pakai semua ya. Jadi untuk hari ini saya anggap semua permasalahan itu sudah selesai. Kalian nanti bisa saling bermasalah. Mau Mas? Mau jadi mau ya? Mau Mas Habib? Ya, coba jangan bermasalah dulu. Ya, ini itu ya. Saya anggap ini kasusnya permasalahannya sudah selesai. Nanti kalian bisa kembali. Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ada yang mungkin suaranya kurang jelas ya. Selanjutnya ini ada testimoni dari Mas Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Prayogo dari kelas 11 TPKR 2. Saya merasa senang karena masalahnya dapat diselesaikan dengan baik dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah tahapan segitiga restitusi, cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada anak didik kita. Saya yakin Bapak Ibu guru semua pernah melaksanakan hal-hal demikian, namun mungkin belum tahu istilahnya, oh itu segitiga restitusi itu seperti apa. Ya, saya yakin nih Bapak Ibu guru semua bahkan lebih baik dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti apa yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika disiplin positif ini sudah atau budaya positif sudah terwujud, ya, dan membentuk keyakinan sekolah atau kelas, maka dalam kedepannya ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, Bapak Ibu guru semua sudah mengetahui bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita gali terlebih dahulu. Kemudian di mana kita duduk
ya, posisi kontrol apa yang harus kita laksanakan dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya, tentunya pada tahapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan diseminasi pada hari ini tentang budaya positif. Namun sebelum saya mengakhiri, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, monggo. Nggih, Pak Ferry. Punten Pak Ferry, pakai ini Pak Ferry. Nggih. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Izin bertanya berkaitan dengan restitusi itu seperti apa Bapak? Tentang restitusi. Mungkin itu aja Bapak, terima kasih. Izin. Nah ini tadi ya Pak Ferry ya, restitusi, ini ada segitiga restitusi. Sedangkan restitusi itu sendiri ini merupakan cara menanamkan disiplin positif ya pada murid. Restitusi juga merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga membantu murid ini menjadi lebih baik, memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, tadi yang saya sampaikan bukan membenarkan kesalahannya, tetapi memulihkan dirinya dari kesalahan tersebut sehingga mereka dapat berkembang. Mungkin seperti itu Pak Ferry. Oke, sami-sami Pak. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin ada yang lain. Cukup? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sempat menghadiri kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus luar biasa. Ya, pembelajaran yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena kita di sini tentu sebagai kaum pembelajar harus terus belajar kepada siapapun kita bisa untuk melakukan pembelajaran. Sekali lagi kami mewakili atas peserta yang hadir di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Setiawan Hendarto SPD yang sudah menularkan berbagai macam ilmunya di kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Setiawan ini banyak memberikan pengetahuan bagi kita semua yang nantinya akan kita terapkan di lingkungan tempat di mana kita mengabdi. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita di ujung pertemuan pada pagi siang hari ini. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, tindakan, perbuatan kami yang kurang berkenan. Pada akhirnya mari kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dan mari menggerakkan. Mari. Mereka. Matur nuwun Bapak Ibu.
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita
kasih.